Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Edi 02. Pada siang ini saya berada di Semarang, teman. Namanya Lawang Sewu, teman ya. Dan penampakannya ada di belakang saya ini ya. Saya coba akan review yang ada di Lawang Sewu ini ya, teman ya. Di dalamnya ada apa? Ikutin terus ya channel Mas Edi 02. Seperti apa keseruan Mas Edi 02 ya. Lawang Sewu. Teman-teman pasti pernah mendengar gedung satu ini. Beberapa tahun lalu, gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang, teman-teman. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini, teman-teman. Waktu berlalu, Lawang Sewu kini berubah jadi tempat wisata sejarah. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu, tapi tahukah teman-teman jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederland in the Sea Sporwijk Maatschapit. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Bangunannya sekarang tampak bersih, teman-teman ya. Setiap lorongnya nih bersih sekali, karena sudah dirawat, teman-teman ya. Tangga ini menuju ke lantai atas, teman-teman. Di depan saya ini tangganya tertutup oleh besi ya, teman-teman ya. Tapi saya tetap penasaran, teman-teman. Saya ingin tahu nih di atas tuh ada apa ya, teman-teman ya. Saya coba akan naik ya, teman-teman ya, seperti apa di atas ya. Ini saya coba buka pintunya pelan-pelan, teman-teman ya. Ini saya juga melangkah lebih hati-hati, teman-teman, karena tangganya sendiri agak curam juga. Dan penampakannya di atas seperti ini, teman-teman. Sepertinya di atas ini lagi direnovasi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya turun ke bawah lagi, teman-teman, karena di atas lagi direnovasi, jadi saya tidak bisa terusin lebih dalam lagi ya. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu, tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Total jumlah pintu di Lawang Sewu ada 928 pintu, teman-teman. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah alasannya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Lawang Sewu ini, teman-teman, pernah dinobatkan sebagai salah satu tempat paling angker di Asia ya. Lawang Sewu ini, teman-teman, cocok untuk wisata bersama keluarga, teman-teman ya, untuk mengenalkan kepada keluarga kita, anak-anak kita ya, tentang masa sejarah perkereta apian di Indonesia, teman-teman ya. Di Lawang Sewu ini, teman-teman, kita memasuki ruangan akan disuguhin gambar-gambar masa lalu, teman-teman ya, dari tentara penjajahan. Itu ada semua, teman-teman ya. Dari orang naik kereta itu ada ya. Namanya bangunan tua, besar dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu, teman-teman ya. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar bahwa banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Lawang Sewu berubah jadi tempat wisata yang indah. Dinobatkan sebagai bangunan paling angker
kini Lawang Sewu sudah berbenah teman-teman, setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011. Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dengan berbagai penampakan yang menyeramkan. Di depan saya ini teman-teman, kita disuguhin ya teman-teman ya, dari ujung sampai ujung tuh hanya pintu terbuka semuanya teman-teman ya. Tuh teman-teman yang ingin menjelajahi ruang bawah tanah, teman-teman bisa menyewa tour guide-nya teman-teman ya, dengan membayar biaya tambahan sebesar 30.000 ya. Setelah mengalami pemugaran, saat ini Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi perkeretaapian di Indonesia dari masa ke masa teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu, bisa datang dari pukul 07.00 pagi sampai pukul 21.00 teman-teman. Untuk tiket masuk cukup murah teman-teman ya. Pengunjung hanya perlu membayar 10.000 untuk dewasa ya, dan 5.000 untuk anak-anak. Teman-teman dapat menikmati keindahan koleksi bersejarah yang dipamerkan ya teman-teman, seperti koleksi mesin Edmondson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan masih banyak lainnya teman-teman. Ya teman-teman, Lawang Sewu ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1904 dan rampung pada tahun 1907 teman-teman ya. Ya teman-teman, pada awalnya gedung ini berfungsi sebagai perusahaan kereta api swasta milik Belanda ya, dengan nama Nederland Indische Spoorweg Maatschappij atau disingkat dengan NIS ya. Teman-teman, perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia ya, yang menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ya teman-teman. Jalur utama yang dibangun adalah Semarang ya, pada tahun 1867 teman-teman. Ya teman-teman, saya sekarang berada di lorong teman-teman ya. Lorong penampaknya seperti ini teman ya. Dilihat dari keramiknya tuh masih bagus ya teman ya, rapi ya. Dan di sampingnya tuh teman itu semacam kayak apa ya, lapangan yang cukup luas teman ya. Dan di depan saya ini teman-teman, saya lihat dari samping teman ya, bangunannya ya megah. Tapi kalau dilihat dari ini teman-teman jauh ya teman ya, apalagi malam nih, kesan horornya tuh masih ada teman ya, karena dilihat dari banyak lubang-lubang kayak pintu ya teman-teman ya. Jadi sepertinya masih kesan horornya tuh masih ada teman-teman. Di halaman Lawang Sewu teman-teman ya, ada sebuah pohon yang cukup besar teman-teman. Di bawahnya ini disediain kursi dan meja ya. Dan saya berkeliling lagi teman-teman, sepanjang Lawang Sewu ini teman-teman bisa lihat sendiri kondisi bangunannya ya, cukup megah sekali teman-teman.
Tak heran ya bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu ini ya, membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur yang mistis ya. Mulai dari penggunaan bangunan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, hingga pertempuran antara pejuang dan penjajah Jepang yang menewaskan banyak korban jiwa ya teman-teman. Ini membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian mistis ya ketika mengunjungi Lawang Sewu ini di siang hari maupun di malam hari ya teman-teman ya. Selain tak terurusnya bangunan Lawang Sewu ini teman-teman, kala itu makin menambah suramnya suasana Lawang Sewu ya. Dari lantai yang kotor, dari cat dinding yang terkelupas, serta kurangnya penerangan, membuat bulu kuduk orang yang mengunjungi gedung ini berdiri ya teman-teman ya. Setelah sekian lama tak turus teman-teman, PT KAI ini selaku pemilik bangunan Lawang Sewu melihat perlunya pemugaran bangunan ini teman-teman ya. Teman-teman, di depan saya ini teman-teman, ini adalah ruangan ini adalah ruangan yang menuju ke ruang bawah tanah teman-teman. Ini ruangan ini tidak ada tangganya teman-teman, jadi saya hanya bisa pantau dari atas saja ya. Kalau teman-teman untuk ingin mengetahui bawah tanah teman-teman, kalau ke Lawang Sewu lebih bagusnya sewa tour guide teman-teman ya, karena tour guide tuh lebih tahu kondisi di Lawang Sewu ya teman-teman ya. Bangunan Lawang Sewu ini teman-teman megah sekali teman-teman ya. Dari pintu-pintunya ini masih terawat sekali ya, masih kelihatan bagus. Dan ini saya berada di ruangan ini menampilkan zaman dulu teman-teman ya, dan dimana kereta zaman dulu itu beroperasi ya. Dan di ruangan ini masih terdapat lukisan apa gambar stasiun Lawang Sewu teman-teman ya. Cukup indah sekali teman-teman. Di ruangan ini teman-teman terdapat banyak lukisan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di depan saya ini ya, banyak lukisan. Dan di ruangan berikutnya ini teman-teman, ruangan ini terdapat miniatur kereta api uap ya teman-teman ya. Ini mengingatkan saya waktu kecil teman-teman ya, dimana stasiun Tanggung ini dilewatin kereta api dari jalur Semarang menuju Kedongjati teman-teman. Kereta api zaman dulu banyak peminatnya teman-teman ya, tapi sayang sekali kereta api yang dari stasiun Semarang teman-teman itu sudah tidak lewat lagi stasiun Tanggung teman-teman. Itu tidak tahu kenapa teman-teman. Tapi kalau untuk kereta api yang dari arah Jakarta Semarang menuju ke arah Surabaya itu tidak lewat stasiun Tanggung teman-teman, itu lewatnya jalur utara teman-teman ya. Untuk kereta api yang di stasiun Tanggung ini teman-teman, itu jalurnya dari stasiun Semarang, stasiun Tanggung, terus menuju ke stasiun Kedongjati teman-teman ya. Ya, ini gerbong kereta api zaman dulu ya. Dan seperti ini penampakannya teman-teman, gerbong kereta apinya ya. Masih kelihatan bagus ya.
Dan di sebelahnya ini ada karcis zaman dulu teman-teman, warnanya merah, hijau, ada warna kuning teman-teman ya. Dan di depan saya ini teman-teman, ini ada stempel teman-teman ya. Tulisannya nggak jelas, jadi nggak bisa kebaca teman-teman ya. Dan di depan saya ini ada telepon zaman dulu teman-teman. Dan ini telepon lagi zaman dulu, dan ada mesin ketik teman-teman ya, zaman dulu ya teman-teman ya. Sama teman ya. Dan saya keluar lagi teman, saya lihat penampakan bangunan Lawang Sewu seperti ini teman ya. Cukup megah sekali teman-teman, sangat cocok untuk berliburan bersama keluarga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi saya sudah telusuri semuanya, ruangan demi ruangan yang ada di Lawang Sewu. Saya kira cukup sekian penelusuran saya di Lawang Sewu, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.